Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Senang sekali tentunya hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan. Tentunya untuk membahas mengenai kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai DBD atau demam berdarah. Nah, sudah kehadiran Dr. Wenti dan juga Dr. Lisda. Mungkin dari Dr. Lisda dulu nih, boleh menjelaskan mengenai apa sih penyebab dari DBD atau demam berdarah ini? Terima kasih ya Afifa. Jadi topik kita hari ini itu adalah tentang demam berdarah. Jadi demam berdarah ini kenapa sih kita angkat menjadi topik sekarang gitu ya? Karena mungkin kita tahu ya bahwa dalam beberapa hari terakhir kita sudah mulai diguyur hujan ya dok ya. Jadi sepertinya mungkin kita akan memasuki yang namanya siklus atau musim penghujan gitu. Biasanya kan kalau udah yang akhirannya bulannya ber gitu ya, artinya mungkin kalau dulu katanya tuh siapin ember gitu ya. Jadi bakal menantikan musim hujan. Nah, itu ternyata ada keterkaitan dengan terjadinya peningkatan angka kejadian demam berdarah denggi ataupun demam denggi saja. Jadi sebenarnya demam berdarah denggi dengan demam denggi itu berbeda gitu. Cuman di masyarakat biasanya setiap masuk rumah sakit pasti ada berdarahnya disebutkan ya dok ya, pasti demam berdarah, padahal belum tentu gitu, bisa aja itu cuma demam denggi aja atau memang mungkin itu benar-benar demam berdarah denggi. Nanti mungkin kita akan bahas ya apa sih perbedaannya, tapi secara garis besar mungkin kalau Afifa bertanya tadi penyebabnya apa, ya si nyamuk lah yang masih menjadi musuh kita gitu ya. Baik, jadi mungkin demam sendiri kan banyak ya faktornya ya, mungkin dari virus-virus lainnya, tapi ini dari virus nyamuk ya dokter ya. Ada dibawa oleh nyamuk. Baik, tentunya kita akan membahas lebih dalam lagi nih apa, kenapa, dan bagaimana nih cara pengobatannya dijelaskan oleh Dr. Wenti. Silakan dokter. Langsung aja ya. Langsung aja dokter, silakan. Oke. Boleh dibantu slide-nya yang satu lagi mungkin ya. Oke. Jadi sebelum kita tunggu slide, jadi sebenarnya demam berdarah ini memang kasusnya yang selalu ada. Ya. Jadi kalau angka KLB, kalau penelitian berdasarkan penelitian itu biasanya terjadi per 5 tahun. Jadi per 5 tahun dia akan angkanya semakin besar ya. Dan bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia demam berdarah denggi ini masih menjadi momok yang lumayan menjadi sorotan atau perhatian ya. Oke, kalau kita lihat ya, apa itu demam berdarah denggi? Artinya adalah infeksi virus denggi. Jadi penyebabnya itu adalah si virus ya, bukan bakteri ya. Perlu digarisbawahi di sini adalah virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Jadi si nyamuk ini dia adalah vektor pembawanya, pembawa si virus itu. Jadi nyamuknya tuh misalnya menggigit orang yang menderita demam berdarah ya atau demam denggi. Kemudian terhisaplah si virus denggi itu. Dia menggigit orang yang sehat, masuklah si virusnya itu ke dalam tubuh orang yang sehat, yang akhirnya menyebabkan infeksi si denggi itu, ya. Nah, ini kurang lebih bentuk nyamuknya seperti ini ya. Nyamuk yang viral nih namanya Aedes aegypti. Dan satu lagi ada nyamuk Aedes albopictus. Memang agak sedikit kurang familiar mungkin ya yang satu lagi. Oke, nah jadi ini epidemiologinya memang paling banyak di daerah yang warna kuning ini ya, atau orange ini adalah yang beresiko demam berdarah. Kita lihat memang daerah-daerah ini adalah daerah dengan iklim tropis ya. Benar. Ya, jadi yang hanya punya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau ya. Kenapa? Karena balik lagi si Aedes aegypti itu, si vektornya itu dia bertahan hidup di 2 musim itu tadi ya. Oke, jadi 2,5 miliar orang atau 2/5 populasi di dunia beresiko terinfeksi denggi. Jadi memang masih menjadi momok yang lumayan besar ya, atau menjadi sorotan. Kemudian 50-100 juta kasus denggi setiap tahunnya. Berarti setiap tahun dia pasti akan bertambah. Kemudian 500.000 kasus denggi membutuhkan rawat inap dan 25.000 angka mortalitas per tahun atau angka kematiannya. Ya. Jadi yang sebenarnya berbahaya di infeksi virus denggi ini adalah ketika terjadi demam berdarah atau sudah mulai proses perdarahannya. Itu yang menyebabkan si angka mortalitasnya meningkat ya.
Oke, ini kalau di Indonesia nih, kalau kita lihat nih, ini yang warnanya orange ini adalah daerah-daerah yang resiko atau yang banyak terjadinya demam berdarah. Salah satunya Bengkulu ya. Bengkulu, benar. Ya, Bengkulu warnanya orange ya. Kalau kita lihat ini per 2004 dari 1 Februari sampai 18 Maret itu ada sekitar 21.072 kasus ya. Dan sekarang kan sudah bulan September, pasti akan lebih meningkat lagi ya. Total kasus dari 1 Januari sampai dengan 18 Maret adalah 35.556. Berarti kasusnya masih tetap ada ya, terus bertambah ya. Dan jumlah kematiannya adalah 290. Lumayan kan? Cukup tinggi ya. Jadi memang kasusnya tetap ada dan terus meningkat. Apalagi seperti dibilang Dr. Lisda ya, cuaca, dipengaruhi cuaca iklim kita yang tropis ini, yang sebentar hujan, kemudian agak terang sedikit, dia hujan lagi. Jadi cuacanya itu menyebabkan ketika hujan menyebabkan genangan air yang bersih. Nah, ketika kalau hujan terus, dia genangannya akan berganti ya. Jadi tidak akan masalah sebenarnya. Jadi ketika musim hujan dia akan turun biasanya angka DBD-nya. Karena si nyamuknya pun tidak bisa bertelur di sana. Tapi ketika dia hujan, kemudian terang sebentar, jadi kan belum terganti genangan airnya ya, itu genangan airnya bersih. Disitulah tempat pertumbuhan atau perkembangbiakan si nyamuk tadi. Baik dokter. Nah kalau dilihat kan sekarang cuaca cukup tidak kondusif ya, Ya, maksudnya terkadang hujan, terkadang tidak, dan bisa dikatakan juga kalau dulu orang bilang yang seperti dokter Lisda bilang kan kalau berber udah pasti hujan gitu kan. Nah tapi kan sekarang itu cuaca tidak menentu. Nah apakah memang ada peningkatan nih dalam cuaca setiap bulannya atau mungkin ini jadi tidak menentu nih jumlah peningkatan dan penurunan dari DBD ini sendiri. Tapi tahan dulu nih dokter, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda vario berikut ini, tetap di Dokter Kita.